mengatakan Allah dekat, nggak boleh meyakini Allah di atas arsy. Karena Allah arsy jauh. Tidak ada tabrakan apapun dalam bab ini. Semua berjalan sesuai dengan sesuatu yang sangat difahami dan mudah untuk difahami. Semua mengatakan tidak ada Rasul dan para sahabat melakukan wirid Yasin setiap malam Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Alif di Papua. Bapak Alif di Papua. Silakan Bapak pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan, di masjid ini kan setiap malam Jumat mengadakan yasinan. Terus para jamaah memberikan botol air di botol aqua di depannya untuk katanya supaya dapat berkah dari air tersebut untuk diminum nantinya setelah yasinan. Bagaimana menurut kita? Baik. Pendapatnya? Ya. Ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon antum, kita mengatakan antum jauh tapi dekat. Antum dekat tapi jauh. Jadi antara dekat dan jauh bisa menyatu. Demikian juga dengan Allah. Allah dekat tapi jauh. Allah jauh tapi dekat. Hal ini banyak tidak difahami orang tentang bicara tentang ilmu Allah. Namun mereka faham kalau bicara ilmu manusia. Itu kan aneh. Seperti antum jauh, tapi antum dekat. Suara antum sampai di sini. Dan antum bisa melihat gambar kami di sana. Kalau kamu tidak bisa melihat gambar antum. Kalau itu bagi makhluk bisa, kenapa makhluk susah memahaminya untuk Allah? Allah jauh di atas arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya, tapi ia jauh di atas arsy. Apa yang sulit dalam memahami itu? Tidak ada. Oleh karena itu, keyakinan bahwa Allah di atas arsy, namun dekat dengan makhluknya, bukan akidah yang bertabrakan. Sebagian ustadz mengatakan, kalau kita sudah mengatakan Allah dekat, berarti nggak bisa mengatakan Allah di atas arsy, karena arsy jauh. Dekat dan jauh bisa berhubungan. Dekat dan jauh bisa saja bersatu dalam satu keadaan. Ya. Bersama juga demikian. Bersama tidak mesti harus dekat kita. Kita berjalan bersama bulan. Emang bulan di dekat kita? Tidak toh? Bulan jauh di atas sana. Namun dia bersama kita dalam perjalanan ini. Bersama juga dengan Allah. Kita berjalan bersama Allah. Allah jauh di atas arsy, namun dia bersama kita dalam perjalanan kita ini. Tidak sulit untuk memahaminya. Ya, keberadaan antum yang jauh ana manfaatkan untuk mengenali ilmu tentang Allah, bahwa Allah jauh dan dekat. Jauh secara zat, dekat secara ilmu. Dekat secara pengetahuan, jauh secara zat. Dan ini kadang-kadang ustadz pun susah untuk memahaminya. Sehingga ketika dia mengatakan Allah dekat, nggak boleh meyakini Allah di atas arsy. Karena Allah arsy jauh. Kalau meyakini Allah di atas arsy, berarti kita ingkar terhadap ayat-ayat yang mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Tidak ada tabrakan apapun dalam bab ini. Semua berjalan sesuai dengan sesuatu yang sangat difahami dan mudah untuk difahami. Ya, dengan adanya teknologi sekarang, kita bisa mengatakan jauh dan dekat bersatu. Dan teknologi Allah jauh lebih hebat daripada teknologi manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Barakallahu fiik, saudara kita Alif di Papua. Dan mendengar nama Papua kami bahagia sekali. Ternyata siaran Asil TV bisa sampai di sana. Mudah-mudahan jernih di sana dan jernih juga suara kita di sana. Sehingga bisa ditangkap dengan baik. Karena memang melalui sains teknologi yang Allah ciptakan, dakwah akan semakin mudah. Kami tidak pernah ke Papua, namun suara kami sampai ke Papua. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan banyak yang dapat hidayah dari saudara kita di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun wirid Yasin, saya sudah katakan kepada banyak kaum muslimin. Saya sudah katakan kepada banyak kaum muslimin dan muslimat, tolong tanyakan kepada ustadz yang ngajak wirid Yasin. Tanyakan kepadanya, wahai ustadz, pernahkah Nabi dan para sahabatnya melakukan seperti ini? Yaitu wirid Yasin malam Jumat, kemudian membacanya di rumah seperti ini. Setiap malam Jumat dan yang dibaca adalah Yasin. Kalau memang ada dan pernah, berarti kita harus ikuti. Kalau tidak, berarti kita harus tinggalkan. Silakan tanya kepada seluruh ustadz yang mengajak. Dan tolong berikan jawabannya kepada saya. Kalau ada yang berhasil mendapatkan jawaban ustadz itu, tolong berikan kepada saya. Dan seluruh laporan yang masuk, yang sudah masuk, semua ustadz itu menggeleng. Terjadi gelengan universal. Semua mengatakan tidak ada Rasul dan para sahabat melakukan wirid Yasin setiap malam Jumat. Jadi bukan kita yang mengatakannya, termasuk ustadz yang mengajak itu mengatakan tak ada. Tak ada. Dan memang tidak ada.
Kalau kita mengatakan dari kami mengatakan tidak ada, boleh jadi orang mengatakan itu pendapat antum tidak ada. Maka tanyakan kepada yang mengajak. Apakah ada? Kalau ada di mana? Di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Musnad Imam Ahmad, ada di rumah kita bukunya. Tinggal kita buka di mana letaknya. Ternyata tak ada. Dan ustadz yang mengajak pun mengatakan tidak ada. Kalau tidak ada, maka sebaiknya umat tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustadz itu mengatakan begini, memang tidak ada, tapi ini penuh dengan kebaikan. Hati-hati, emang Rasul tidak tahu kebaikan? Rasul tidak pandai mengajarkan kebaikan kepada manusia, sehingga Anda lakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Anda mengatakan ini baik, berarti baik itu tidak diketahui oleh Rasul? Iya, memang kan ini untuk bersilaturahmi aja. Emang silaturahmi harus pakai acara seperti ini? Rasul tidak tahu bagaimana melakukan silaturahmi yang sebenarnya? Dan jawaban paling konyol yang pernah saya dapatkan, laporan dari kaum muslimin, emang Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Itu karena mereka terlalu sibuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berbagai macam alasan, yang penting kebiasaan ditegakkan. Itulah penyakit manusia di zaman kita sekarang ini. Ya, inilah penyakit manusia di zaman kita yang sekarang ini. Bahwa itu adalah amalan yang tidak pernah dikerjakan Rasul, harus ditinggalkan. Pertanyaan apa tadi? Iya, air diletakkan, tambah lagi. Yang satu sudah salah, ditambah kesalahan berikutnya. Ya, persis seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang hamba yang sakit kista payudara? Setelah tahu hukumnya berobat dengan dokter laki-laki, kemudian dia berniat untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah, memohon kesembuhan hanya kepada Allah tanpa ada niat untuk berobat lagi dengan dokter. Apakah yang dilakukan salah, Ustaz? Mohon jawabannya. Salah banget. Ya, salah banget. Ketika ada penyakit lalu kita tidak melakukan aksi untuk berobat, salah banget. Luar biasa salah. Kenapa? Karena Rasul menyuruh kita untuk melakukan aksi berobat. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu dawa'an fatadawaw. Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali bersamanya Allah turunkan obat. Fatadawaw, maka berobatlah kalian. Berusahalah untuk berobat, berusahalah untuk sehat. Ketika problemnya adalah laki-laki, maka problemnya itu diselesaikan, dituntaskan. Berobatlah dengan yang wanita. Ketika tidak ada dan tidak ada biaya untuk operasi yang begitu mahal, masih ada dokter-dokter yang sifatnya tradisional, yang tidak bertabrakan dengan syariat. Kita menamakannya dukun kampung. Tapi bukan dukun, dia orang yang mengerti obat-obatan tradisional, mengerti ramuan-ramuan tradisional, dari akar ini, campur akar itu, campur ini, direbus dan semacamnya. Ya, bukan dijampi, bukan di sistem sihir dan semacamnya. Walaupun kita menamakannya dukun kampung, tidak ada masalah. Dia adalah ahli herbal sebenarnya. Punya pengalaman, ramuan-ramuan, dan obat-obat modern pun berasal dari sana sebenarnya. Berasal dari mana tumbuh-tumbuhan? Obat-obat itu kecuali tanaman-tanaman yang Allah tumbuhkan di permukaan bumi. Namun, diekstrak, kemudian dijadikan kapsul, ditambah sesuatu di dalamnya. Ya, sehingga akhirnya menjadi obat modern seperti sekarang dalam bentuk kapsul dan dalam bentuk sesuatu yang dijual zaman sekarang. Namun obat yang sebenarnya adalah di tanaman itu. Obat yang sebenarnya ada dalam buah-buahan itu. Obat yang sebenarnya ada dalam biji-bijian itu. Di situ obat yang sebenarnya. Dan manusia yang mengerti, belajar ilmu obat dalam ramuan-ramuan itu disebut dokter. Dan itu dokter dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sebelum berubah. Ahli herbal, ahli yang mengerti tanaman-tanaman, ini untuk apa, itu untuk apa. Itulah dokter dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai kemudian terjadi pergeseran ilmu kedokteran dengan cara nama-nama yang ada sekarang. Namun sebelum itu terjadi, dokter adalah orang yang mengerti ramuan, racikan untuk obat penyakit. Maka ahli herbal adalah dokter. Walau sekarang tidak dinamakan dokter, saya menamakannya dokter. Karena itu dokter yang sebenarnya. Berangkat dari obat. Ayah saya pernah punya riwayat penyakit di tahun 1999 yang di rumah sakit sudah angkat tangan. Tak ada jalan kecuali cuci darah setiap sekali seminggu. Dan tak ada obat lagi kata mereka. Dan obat yang ini harus diminum setiap hari sepanjang usia. Akhirnya dibawa pulang, diarahkan kepada ahli tanaman-tanaman, dan beliau minum racikan dari tanaman itu, dan alhamdulillah sehat. Dengan izin Allah sehat. Dari awalnya tergeletak di ranjang sampai berjalan seperti sedia kala. Ya, walaupun belajarnya tertata seperti anak kecil,
kembali belajar jalan, tapi akhirnya berjalan kembali. Padahal ketika itu di rumah sakit di Bukit Tinggi para dokter sudah angkat tangan. Oleh karena itu kita katakan bahwa kalau tidak dengan pola yang ada sekarang yang namanya operasi butuh biaya besar, yang namanya yang namanya kemo dan semacamnya, tidak sanggup, maka bisa dengan yang lain. Intinya berusaha. Adapun keluar dari sana kemudian diam di rumah bertawakal, berdoa kepada Allah, bukan salah tawakal itu. Bukan salah berdoa itu. Yang salah adalah tidak berusaha mencari obat. Wallahu ta'ala alam. Nah.